Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Apri Payadi SPD, Guru Matematika SMP Negeri 2 Sijuk, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah praktik baik asesmen pembelajaran matematika, khususnya untuk materi grafik fungsi kuadrat, dengan pendekatan yang saya sebut soulmate. Pendekatan ini terdiri dari simple, objektif, useful, likeable for mathematics. Asesmen dalam pembelajaran seringkali dianggap sebagai alat pengukuran pencapaian. Namun, dalam pendekatan ini, asesmen justru diposisikan sebagai sarana yang memerdekakan siswa, memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang, bereksplorasi, dan belajar dengan cara yang menyenangkan. Di kelas 9 SMP, salah satu tantangan utama bagi saya dalam pembelajaran matematika adalah materi grafik fungsi kuadrat. Banyak siswa merasa materi ini sulit dan abstrak. Mereka sering kesulitan memahami bagaimana fungsi kuadrat diterapkan dalam kehidupan nyata, dan hasil asesmen yang dilakukan seringkali kurang memuaskan. Untuk itu, saya melihat perlunya perubahan dalam cara asesmen yang dilakukan, agar tidak hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi juga meningkatkan keterlibatan aktif mereka dalam proses pembelajaran. Contoh asesmen yang sering saya gunakan sebelumnya berupa tes tertulis yang cenderung tidak memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa. Selain itu, hasil survei kepada siswa menunjukkan bahwa mereka menginginkan asesmen yang lebih bervariasi dan menarik. Tantangan utama yang saya hadapi adalah bagaimana merancang asesmen yang simple atau sederhana, objektif, useful, bermanfaat atau berguna, dan likeable atau menyenangkan. Selain itu, saya juga harus memastikan bahwa asesmen tersebut mampu mendukung siswa memahami konsep grafik fungsi kuadrat dengan cara yang lebih kontekstual dan aplikatif. Dengan pendekatan soulmate, saya mencoba untuk mengatasi tantangan ini. Saya ingin asesmen tidak hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga pengalaman belajar yang menyenangkan dan bermakna bagi siswa. Berikut adalah tahapan implementasi asesmen soulmate dalam proses pembuatan proyek roket air. Pendekatan soulmate diterapkan dalam setiap tahap pembelajaran, mulai dari perencanaan hingga evaluasi hasil belajar siswa. Berikut adalah langkah-langkah yang saya lakukan dalam implementasi asesmen dengan pendekatan soulmate. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran yang simple dan likeable. Guru merancang pembelajaran berbasis project atau project-based learning dengan tema pembuatan roket air. Tujuannya adalah untuk mengaitkan konsep matematika, khususnya grafik fungsi kuadrat, dengan proyek nyata yang menarik minat siswa. Dengan pendekatan ini, siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga melakukan eksperimen di luar ruangan dengan meluncurkan roket air buatan mereka. Pembelajaran kita lebih bermakna dan menyenangkan. Kemudian menggunakan AI, aplikasi artificial intelligence, untuk memecahkan masalah dan memberikan penilaian pada proses dan produk pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan proyek dan pengumpulan data, objektif dan useful. Siswa memilih anggota kelompoknya dan diminta untuk mendesain, membuat, serta meluncurkan roket air. Setiap kelompok mengumpulkan data dari hasil peluncuran, seperti tinggi maksimum dan jarak yang ditempuh roket. Data ini kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep grafik fungsi kuadrat. Ada pertanyaan. Ketiga dari implementasi pendekatan soulmate adalah menganalisis data dan penerapan konsep menggunakan useful dan likeable. Setelah eksperimen selesai, siswa diminta untuk membuat laporan yang berisi analisis lintasan roket air. Mereka juga diminta untuk menggambarkan grafik fungsi berdasarkan data yang mereka kumpulkan. Dalam laporan ini, siswa harus menjelaskan bagaimana tinggi dan jarak maksimum yang dicapai roket berdasarkan grafik fungsi kuadrat yang telah mereka pelajari. Dalam proses untuk membantu presentasi
Siswa diperkenankan menggunakan aplikasi Artificial Intelligence yaitu ChatGPT untuk membantu mereka dalam menyusun kerangka presentasi. Pada langkah keempat, yaitu presentasi dan refleksi menggunakan pendekatan likeable dan simple, setiap kelompok diminta untuk mempresentasikan hasil proyek mereka di depan kelas. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih cara penyampaian yang menarik dan sesuai dengan kreativitas mereka. Nah, di penyebab roket air tersebut tidak bisa meluncur, proses pertama yaitu pelepasan pintil ban menggunakan tang pada ban yang masih menempel. Kemudian yang kedua, memasang pintil ban pada tutup botol menggunakan tang agar merekat kuat dan air tidak bocor. Yang ketiga, memotong sendal bekas berbentuk segitiga sebagai sayap roket agar saat penerbangan beratnya seimbang. Kemudian potong botol bekas lain dan ambil ujung tutupnya. Kegunaannya yaitu agar roket memiliki beban yang seimbang antara depan dan juga belakang. Tantangan atau keluhan yang kami dapat selama proses pembuatan roket air yaitu percobaan pertama, roket tidak bisa terbang karena kelebihan berat dari air. Kemudian kami mencoba percobaan yang kedua, roket juga tidak bisa terbang karena berat antara ujung dan belakang tidak seimbang. Pada instrumen penilaian dibagi menjadi 4 aspek utama sesuai dengan pendekatan Solmed, yaitu simple, objective, useful, likeable, for mathematics. Pada implementasi pendekatan Solmed, saya juga menggunakan penilaian diri, penilaian antar teman, dan melibatkan orang tua dalam proses penilaian melalui lembar observasi. Pada akhir pembelajaran, siswa melakukan refleksi individu untuk menceritakan bagaimana proses belajar mereka dan pengalaman dalam melaksanakan proyek. Asesmen dengan pendekatan Solmed membuat saya lebih paham konsep grafik, fungsi kuadrat karena kami bisa langsung menerapkannya saat membuat roket air, seru dan mudah dimengerti. Saya sangat senang belajar matematika dengan proyek roket air ini. Asesmen menjadi lebih menyenangkan dan saya bisa melihat langsung bagaimana fungsi kuadrat bekerja. Itu memberikan pengalaman asesmen yang lebih holistik sehingga peserta didik itu terlihat lebih terlibat, termotivasi dalam memahami materi yang diajarkan. Saya sangat mengapresiasi penerapan pendekatan Solmed yang dilakukan oleh Bapak Apri Payadi yang dapat memfasilitasi pembelajaran yang inklusif, relevan, dan menyenangkan. Karena asesmen yang digunakan selain mengukur kemampuan kognitif siswa, tetapi juga mendorong siswa terlibat aktif dan merefleksi pembelajaran secara mendalam. Apresiasi usaha dan kerja keras dari Pak Apri Payadi yang berhasil mengemas praktek baiknya dalam sebuah karya yang berjudul Asesmen yang Memerdekakan dengan Pendekatan Solmed. Saya berharap Pak Apri Payadi terus bersemangat menjadi guru hebat yang mampu menghebatkan teman sejawat. Melalui penerapan pendekatan Solmed, asesmen bukan lagi sebagai alat pengukuran, tetapi menjadi bagian integral dari proses pembelajaran yang lebih menyenangkan dan bermakna. Praktik baik ini memberikan pengalaman baru bagi siswa untuk memahami matematika secara kontekstual, kreatif, dan relevan dalam kehidupan sehari-hari. Saya berharap praktik baik ini dapat menjadi inspirasi bagi guru-guru lainnya untuk terus berinovasi dalam asesmen yang memerdekakan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.